Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur, kelas D081, yaitu Ibu Eni Enda Wahanani, SD MKOM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan melakukan presentasi tentang tugas-tugas dari sesi-sesi 1-7 sebelum UTS untuk memenuhi tugas-tugas atau ujian tengah semester yang sedang kami laksanakan ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 14. Untuk yang pertama, itu ada saya sendiri, yaitu Revaldi Maulana Firmansyah, dengan NPM 200810100163 sebagai ketua atau sebagai pengirim jawaban-jawaban mewakili dari kelompok 14. Kemudian yang kedua ada Lintang Pramudia Anpunan dengan NPM 200810100129. Kemudian yang ketiga ada Tenjila Titan Arwantaka dengan NPM 200810100152. Kemudian yang terakhir ada Alif Maulana dengan NPM 200810100181. Sebelum masuk kepada penjelasan atau presentasi dari jelasan soal dan tugas, kami akan menjelaskan pembagian tugas yang kami laksanakan. Untuk pembagian tugas sendiri, kami 2 orang akan mengerjakan 2 soal, kemudian 2 orang akan mengerjakan 3 soal. Untuk 3 soal, ini dipilih berdasarkan sukarela atau yang mendapat urutan terakhir dalam pengerjaannya. Kemudian untuk nomor-nomor yang dipilih dari masing-masing individu itu berdasarkan masing-masing individu tersendiri. Kemudian berdasarkan soal atau exercise yang ada di dalam buku operating system konsep ini, kami mengerjakannya dengan mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia dan membentuknya ke dalam poin-poin seperti yang bisa kita lihat bersama. Semisal di bab 1 ini adalah bab introduction, kemudian masuk ke dalam poin-poin selanjutnya dalam subbab. Seperti 1.1 itu tujuan sistem operasi. Kemudian akan kami lanjutkan ke dalam presentasi tugas-tugas dari sesi-sesi 1-7 sebelum UTS ini. Untuk bab yang pertama ini, dari tugas yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Untuk subbabnya ini ada tujuan sistem operasi. Jadi, sistem operasi pasti dibuat dengan berbagai macam dan banyak tujuan. Dari berbagai macam dan banyak tujuan yang dimiliki sistem operasi, terdapat 3 tujuan utama dari dibuatnya sistem operasi. Untuk yang pertama, sistem operasi itu dibuat untuk memudahkan atau mengefisiensikan dan memberikan kenyamanan para pengguna komputer dalam menggunakan komputer. Hal ini dilakukan dengan memberi sebuah ruang atau lingkungan untuk menjalankan program pada perangkat keras komputer dengan cara efisien dan nyaman. Kemudian yang kedua, sebagai suatu sistem yang menjalankan program dari pengguna komputer, juga sebagai sistem yang mempermudah pengguna komputer. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai sistem kontrol supaya dapat menggunakan perangkat-perangkat, terutama perangkat keras, komputer dengan efisien, sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan pengujian serta sistem-sistem yang baru. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipersingkat bahwa 3 tujuan dari dibuatnya sistem operasi adalah untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya komputer, kemudian membuat nyaman pengguna komputer, dan membuat suatu perubahan atau evolusi untuk sistem. Kemudian untuk subbab yang kedua ada Single User Operating System atau sistem operasi pengguna tunggal. Sistem operasi sangat penting dalam komputer untuk dipakai dalam menyelesaikan berbagai macam tugas atau masalah. Hal ini dilakukan supaya pengaturan-pengaturan yang ada dapat dijalankan atau dipakai dengan benar. Single User Operating System atau sistem operasi pengguna tunggal merupakan sebuah sistem yang dibuat khusus untuk satu pengguna yang telah dikembangkan dan dirancang supaya dapat digunakan pada komputer. Sistem operasi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu single task dan multitask. Sistem operasi ini merupakan sebuah sistem yang dapat dipakai terhadap perangkat elektronik termasuk perangkat keras. Maka dari itu, penggunaan sistem operasi untuk mengefisiensikan perangkat keras komputasi sangatlah perlu.
Sistem operasi pengguna tunggal harus melakukan pemaksimalan penggunaan dari sebuah sistem untuk pengguna komputer. Hal ini dilakukan supaya siklus CPU yang dibuang untuk mengoptimalkan interaksi pengguna dengan sistem. Kemudian yang ketiga ada real-time system atau sistem waktu nyata. Sistem real-time adalah sebuah sistem yang komputasinya harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika komputasi belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka sistem dianggap gagal dalam melakukan tugasnya. Sistem waktu nyata atau real-time system memiliki dua model, yaitu hard real-time system dan soft-time system. Hard real-time system menjamin suatu proses yang paling penting dalam sistem akan selesai dalam jangka waktu yang valid. Jaminan waktu yang ketat ini berdampak pada operasi dan perangkat keras hardware yang mendukung sistem. Ketatnya aturan waktu dan keterbatasan hardware dalam sistem ini membuat ia sulit untuk dikombinasikan dengan sistem lain. Soft real-time system pemberlakuan aturan waktunya tidak seketat hard real-time system. Namun, sistem ini menjamin bahwa suatu proses terpenting selalu mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan di antara proses-proses lainnya. Sama halnya dengan hard real-time system, berbagai operasi dalam sistem tetap harus ada batas waktu maksimum. Kesulitan utama yang dialami seorang programmer yang harus diatasi dalam menulis sistem operasi di lingkungan waktu nyata adalah menjaga agar sistem operasi tetap berada dalam batasan waktu, karena jika tidak, sistem tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada seluruh sistem yang dijalankan. Oleh sebab itu, seorang programmer saat menulis sistem operasi dengan real-time system harus yakin bahwa waktu respon tidak melebihi batasan waktu. Kemudian yang keempat ada sistem operasi menyertakan aplikasi. Melihat dari berbagai definisi dari sistem operasi, memunculkan berbagai argumen mengenai apakah sistem operasi harus menyertakan aplikasi seperti web browser dan program email dan lain sebagainya. Argumen yang setuju karena pada komputer modern penggunaan internet sudah sangat luas, sehingga web browser dan email saat ini seperti memegang peran penting dalam sistem komputer. Hal ini juga akan lebih dapat memanfaatkan fitur yang ada dalam kernel. Sedangkan argumen tidak setuju menyatakan bahwa peran dari sistem operasi adalah mengolah sumber daya sistem sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Selain itu, aplikasi adalah aplikasi sendiri, yang berarti aplikasi ini bukan sebagian dari sistem operasi. Lalu kelima, peran mode kernel dan mode pengguna sebagai proteksi. Antara mode kernel dan mode pengguna dalam memberikan perlindungan dasar adalah dengan cara penggantian mode. Ada perintah tertentu yang hanya bisa dieksekusi di mode kernel. Untuk mengakses hardware-hardware yang memegang kendali adalah mode kernel. Jadi, jika ingin mengakses, harus melalui mode kernel. Untuk menjalankan sebuah permintaan khusus atau biasa disebut interupsi dan juga instruksi yang privilege hanya bisa dijalankan ketika CPU berada dalam mode kernel. Karena hal itu dalam mode pengguna, CPU memiliki kemampuan yang terbatas. Jika menjalankan instruksi privilege di mode pengguna akan mengakibatkan trap. Trap sendiri adalah pengecualian yang artinya ada sebuah kesalahan saat mengeksekusi perintah. Dengan pergantian dua mode inilah merupakan bentuk dasar dari sistem proteksi. Lalu keenam, instruksi privilege atau istimewa. Instruksi privilege adalah sebuah instruksi yang hanya bisa dijalankan ketika CPU berada dalam mode kernel. Contoh dari instruksi privilege adalah mengatur timer. Untuk mengatur timer, kita memerlukan akses ke CPU untuk mengubahnya. Clear memory, sesuai namanya, ini membutuhkan akses hardware, oleh sebab itu harus dijalankan dalam mode kernel. Turn off interrupt, mematikan interrupt adalah suatu keputusan yang penting. Oleh karena itu harus lewat mode kernel untuk mengeksekusinya. Mengubah entry di table status device. Table status device sendiri berisi entry dari setiap hardware input atau output yang menunjukkan alamat, tipe, dan statusnya. Oleh karena itu,
Hal tersebut hanya bisa dieksekusi di dalam mode kernel karena berhubungan dengan hardware. Mengakses perangkat input atau output. Untuk mengakses perangkat keras, sudah pasti yang menjembatani adalah antara mode pengguna dan sumber daya sistem adalah mode kernel. Oleh karena itu, hal ini termasuk instruksi privilege. Skema penyimpanan data. Sebuah sistem operasi membutuhkan data yang terdiri dari password, access control, accounting information, dan lain-lain. Data-data tersebut harus disimpan di dalam sebuah memori. Selain disimpan, data-data tersebut juga diteruskan melalui sebuah memori yang tidak terproteksi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan bocornya data oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya, mode operasi. Kebanyakan sistem hanya dapat membedakan antara pengguna dan kernel mode. Namun, terdapat juga beberapa sistem yang telah mendukung beberapa mode yang dapat memberikan efisiensi kebijakan sehingga menjadikan keamanan lebih halus. Dari perbedaan mode pengguna dan kernel dapat dibedakan menjadi berbagai jenis mode pengguna. Dalam sebuah kasus, dapat terjadi beberapa pengguna dalam sebuah grup menggunakan kode yang sama. Apabila seseorang dalam grup menjalankan sebuah kode, maka mesin akan masuk ke mode tertentu. Dalam mode ini, mesin memungkinkan untuk menjalankan kode orang lain dalam grup tersebut. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan kode dalam sebuah kernel. Contohnya adalah dalam sebuah mode tertentu mengizinkan sebuah perangkat USB untuk dijalankan. Yang berarti perangkat USB dapat dijalankan tanpa harus mengubah ke kernel mode, sehingga memungkinkan perangkat USB untuk dijalankan dengan quasi user atau kernel mode. Lalu, timer sebagai perhitungan waktu. Untuk menghitung waktu saat ini, sebuah program digunakan untuk menginterupsi timer sebagai pendekatan. Program dapat mengatur timer untuk beberapa permasalahan. Ketika interupsi membangunkan timer, hal ini dapat memperbarui status lokal yang digunakan untuk melacak jumlah interupsi yang ada saat ini. Kemudian dapat mengulangi proses pengaturan interupsi timer secara terus-menerus dan memperbarui status lokalnya ketika interupsi benar-benar dinaikkan. Cache. Cache berguna ketika dua atau lebih komponen perlu ditukar data dan komponen melakukan transfer pada kecepatan yang berbeda. Cache memecahkan masalah transfer dengan menyediakan buffer kecepatan menengah antara komponen. Jika perangkat cepat menemukan data yang dibutuhkan dalam cache, perangkat tidak perlu menunggu perangkat yang lebih lambat. Data dalam cache harus tetap konsisten dengan data dalam komponen. Jika suatu komponen memiliki perubahan nilai data dan data juga ada di cache juga harus diperbarui. Ini terutama merupakan masalah pada sistem multiprosesor, di mana lebih dari satu proses dapat mengakses datum. Sebuah komponen dapat dieliminasi dengan cache berukuran sama, tapi hanya jika cache dan komponen memiliki kapasitas penghematan status yang setara, yaitu jika komponen menyimpan datanya saat listrik dicabut, cache harus menyimpan data juga. Dan cache terjangkau karena penyimpanan yang lebih cepat cenderung lebih mahal. 11 ada client server dan peer-to-peer. Ada dua kelompok arsitektur jaringan, yaitu client server dan peer-to-peer. Kedua macam arsitektur ini memiliki fungsi, yaitu menciptakan hubungan antar terminal yang ada dan menentukan peran dan fungsi masing-masing terminal yang terkoneksi satu sama lain. Model client server membuat sebuah komputer sebagai pusat pengolahan layanan bagi para kliennya yang terhubung dalam satu sistem jaringan.
Pada model client server, klien tidak dapat berfungsi menjadi server, namun server dapat berfungsi sebagai klien. Model arsitektur client server terdapat dua macam model, yaitu two-tier dan three-tier. Pada arsitektur peer-to-peer, semua terminal dapat berfungsi sebagai klien ataupun server. Namun, model ini tidak efektif ketika digunakan untuk sistem jaringan yang lebih besar atau jumlah terminal yang terhubung ataupun skala jangkauan yang luas, terutama untuk penanganan terdistribusi. Untuk sistem jaringan dengan skala yang lebih besar, model client server lebih cocok digunakan. Untuk pembagian tanggung jawab penjawaban soal seperti berikut ini. Untuk nomor 1 sampai 2 Revaldi Maulana Firmansyah, untuk nomor 3 dan 4 Lintang Pramudian Purnan, 5 dan 6 Tenzila Titan Arwantaka, 7 dan 8 Alif Maulana, untuk nomor 9 sampai 11 dikerjakan oleh semua anggota. Untuk referensi yang kelompok kami gunakan adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan ke bab kedua, yaitu struktur sistem operasi. Yang pertama ada sistem call. Sistem call merupakan sebuah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk mendapatkan layanan yang telah disediakan oleh sistem operasi. Pada beberapa sistem juga mengizinkan pembuatan sistem call secara langsung dari program high level language. Terdapat 5 kategori sistem call, antara lain process control, file manipulation, device manipulation, information maintenance, dan communication. Untuk 2.2 ada command interpreter. Command interpreter merupakan sebuah program di mana program tersebut membaca perintah secara tekstual dari pengguna ataupun file dan kemudian mengeksekusinya dengan mengubahnya menjadi satu atau lebih panggilan sistem. Singkatan command interpreter adalah program komputer yang membaca baris teks yang dimasukkan oleh user serta menafsirkannya dalam bentuk bahasa pemrograman pada sistem operasi. Command interpreter memiliki tujuan utama, yakni untuk mendapatkan dan menjalankan user command berikutnya. Command interpreter terpisah dari kernel, suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Dikarenakan command interpreter merupakan perintah yang didapat diubah sehingga bukan merupakan bagian dari kernel. Jika sebuah kernel yang menjadi inti dari sistem operasi memiliki kode yang rentan terhadap perubahan, maka hal ini akan membahayakan dari sistem operasi tersebut. Kemudian 2.3, panggilan sistem atau system calls yang dijalankan oleh penerjemah perintah command interpreter untuk memulai proses baru pada Unix. Dalam sistem Unix, akan digunakan sebuah panggilan sistem atau system calls, fork, yang diikuti dengan panggilan system calls, X, untuk memulai sebuah proses baru. Kemudian, fork akan memanggil clone proses yang sedang dieksekusi. Fork mengcloning proses yang sedang dijalankan. Untuk exec, akan melapisi proses baru berdasarkan eksekusi yang berbeda selama proses memanggil, dengan kata lain exec membuat sebuah executable baru di atasnya selama proses panggilan. Nomor 2.4, sistem program. Sistem program merupakan sebuah perangkat lunak yang bertugas memberi perintah dan memberi kontrol atas perangkat keras beserta operasi dasar sistem. Sistem program merupakan program pertama yang muncul saat komputer baru dinyalakan. Sistem program biasanya juga disebut sebagai sistem operasi. Tujuan diciptakannya sistem program atau sistem operasi adalah untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan komputer. Dengan sistem program, masalah umum dapat diselesaikan oleh pengguna tanpa perlu menulis program mereka sendiri. Lalu selanjutnya nomor 2.5 ada keuntungan dan kerugian dari layered approach. Keuntungan dari pengguna layered approach pada sistem desain terdapat pada rancangan modular. Sistem dibagi menjadi beberapa modul yang bersifat tunggal pada setiap modul, menjadikan sistem lebih mudah untuk dimodifikasi dan melakukan debug. Sedangkan kekurangan dari penggunaan layered approach pada sistem desain terdapat pada fungsi-fungsi sistem operasi. Fungsi-fungsi tersebut harus diberikan secara hati-hati pada setiap lapisan.
2.6 Layanan sistem operasi. Program execution, layanan eksekusi program. Kegunaan ini mengizinkan pengguna untuk mengeksekusi program dengan menyediakan tempat untuk melaksanakannya. Yang kedua, I/O operation. Setiap program mungkin memerlukan beberapa input atau output seperti file atau perangkat. Program tingkat pengguna tidak dapat mengontrol perangkat I/O secara langsung. File system manipulation. Semua perintah yang berkaitan dengan file seperti membuat file, menghapus file, dan membaca file ditangani oleh sistem operasi. Program tingkat pengguna tidak dapat untuk mengakulasikan blok saat tersedia dan membatalkannya. Communication. Ada kalanya suatu proses perlu berkomunikasi dengan proses yang lain dan semua ini diurus oleh sistem operasi. Komunikasi terjadi dalam bentuk paket data dan biasanya memerlukan akses ke tingkat jaringan dan program tingkat pengguna tidak dapat menyediakannya. Error detection. Kesalahan sering diproses secara independen, misalnya kerusakan data pada disk. Jadi harus ada program global yang menangani semua kesalahan. Juga dengan adanya kesalahan yang diproses oleh sistem operasi. Proses tidak memerlukan kode untuk menangkap dan memperbaiki semua kesalahan yang mungkin terjadi pada suatu sistem. Menyimpan 2.7 menyimpan sistem operasi pada firmware dan disk. Firmware adalah kumpulan beberapa instruksi yang diprogram di perangkat keras. Mengubah firmware perangkat sangat jarang dilakukan karena ada beberapa mesin yang tidak dapat memutakhirkan firmware-nya sehingga dalam beberapa kasus ketika firmware rusak, mesin tidak dapat berfungsi. Untuk lebih aman, memang lebih baik hanya menempatkan kode yang tidak dapat diubah pada firmware. Alasan menggunakan firmware sebagai tempat penyimpanan sistem operasi adalah saat kernel membutuhkan pembaruan dan disk tidak ada ruang untuk menyimpannya ataupun disk tidak kompatibel dengan perangkat keras tertentu. Booting sistem operasi. Sistem operasi pasti disimpan di dalam disk. Ketika sistem dinyalakan, ada program spesial yang disebut boot manager. Boot manager ini yang akan menentukan sistem mana yang pertama kali akan diboot. Pada saat komputer dinyalakan, boot manager adalah program yang pertama kali berjalan selama startup sistem. Boot manager biasa disimpan di dalam HDD agar dikenali pada sistem saat dinyalakan. Boot manager juga memberikan pengguna untuk memilih sistem mana yang akan pertama kali diboot. 2.9. Kedua kategori utama layanan. Pertama adalah untuk membuat perlindungan kepada proses yang berjalan bersamaan di sistem. Proses hanya diizinkan untuk mengakses hanya ke lokasi memori yang terkait dengan ruang alamatnya. Jadi bisa dibilang aman. Kedua, untuk menyediakan sebuah fungsi yang tidak didukung secara langsung oleh hardware yang mendasarinya. Contoh dari layanan baru yang disediakan oleh sistem operasi adalah memori virtual dan sistem file. 2.10 Tiga metode utama passing parameter. Untuk melakukan passing parameter ada 3 metode yang diperlukan untuk sistem call, antara lain 1. Passing parameter di register. Cara ini adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk melakukan passing parameter. 2. Menyimpan parameter di blok atau tabel dalam memori. Ketika lebih banyak parameter daripada register, biasanya disimpan dalam blok atau tabel di memori, dan alamat blok akan dilewatkan sebagai parameter ke register yang nanti akan menjadi alamat blok parameter. 3. Mendorong parameter ke stack untuk dimunculkan oleh sistem operasi. Metode ini tidak membatasi jumlah atau panjang parameter, sehingga metode ini lebih disukai oleh beberapa sistem operasi. Untuk pembagian tanggung jawab dan referensi tugas 2 sebagai berikut ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tugas 3. Untuk bab 3 kita membahas proses 3.1. Hasil dari line A adalah 5 seperti yang ditentukan di awal, yaitu value 5. For seperti percabangan dengan dua proses, yaitu pit sama dengan 0 dan pit sama dengan 1. Jadi, untuk line A dengan pit 1, nilai value tetap 5. Sedangkan untuk pit 0, nilai value akan menjadi 20 karena ditambah 15.
3.2. Untuk proses yang akan dihasilkan ada 8 proses. Jumlah total proses fork adalah 2 pangkat N. Kemudian N adalah jumlah panggilan dari fork. Di sana ada 3 proses fork, jadi N sama dengan 3. Oleh karena itu, ada 8 proses yang akan terjadi, karena 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 3.3. Ketika proses pada sistem berjalan bersamaan, maka sistem operasi melacak semua ruang penyimpanan yang dialamatkan pada memori utama agar mencegah proses tercampur dengan yang lain. Pergantian antara dua proses membutuhkan waktu yang cukup untuk menemukan dan memelihara nilai regis untuk menjalankan sebuah program. Lalu, proses yang membutuhkan blok data yang besar untuk dieksekusi bisa memasuki keadaan deadlock, yaitu menunggu resource dilepaskan oleh proses yang lain. 3.4. Konteks baru dalam memori. Pointer CPU, current register set, diubah agar dapat menunjuk ke set yang memiliki isi konteks baru dan hanya membutuhkan sedikit waktu saja. Tetapi, jika konteks ada di memori, salah satu konteks dalam set register harus dipilih dan dipindah ke dalam memori. Dan juga konteks yang baru tersebut harus dimuatkan di dalam memori ke dalam set. Tentunya, proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan sistem yang mempunyai satu set register. Tergantung pada bagaimana cara pengganti dipilih. 3.5. Pada shared memory segment saja, parent proses berbagi dengan child process yang baru. Sedangkan stack dan heap akan disalin ke dalam child process ketika operasi fork dipanggil. Tetapi, child process belum ada perubahan di dalam memori, maka proses penyalinannya akan tertunda. Hal ini bisa juga disebut dengan copy on write. Lalu nomor 3.6. Pada RPC terdapat sebuah semantik yang hanya akan melakukan panggilan sebanyak satu kali, atau biasa disebut semantik exactly once. Penggabungan skema ACK, acknowledgement, dan timestamp dibuat menjadi sebuah algoritma. Tujuan dari hal ini adalah supaya klien mengirimkan RPC secara bersamaan dengan timestamp. Ketika klien memulai timeout, maka akan terdapat kedua kemungkinan yang dihadapkan kepada klien, yaitu yang pertama, ACK dari server menunjukkan prosedur jarak jauh berhasil dilakukan, dan kemungkinan kedua adalah waktu habis. Apabila klien mendapatkan kemungkinan kedua, maka server gagal melakukan prosedur jarak jauh. Klien akan memanggil RPC dan melakukan pengiriman timestamp untuk kedua kalinya. Alasan dari kegagalan tersebut disebabkan dari tidak terkirimnya RPC asli ke server. Lalu alasan kedua adalah hilangnya ACK dari server. Namun RPC telah menerima dan dijalankan. Pada situasi ini, server akan menerima duplikat RPC, lalu menggunakan timestamp dan mengidentifikasinya sebagai duplikat. Hal tersebut dilakukan agar tidak dilakukan RPC untuk kedua kalinya. Langkah selanjutnya, ACK kedua akan dikirim dari server ke klien, lalu memberitahu bahwa RPC telah dilakukan. Lalu selanjutnya nomor 3.7, apabila sistem rentan terhadap kegagalan server, maka mekanisme penggunaan semantik exactly once dalam eksekusi RPC terdiri dari beberapa hal, di antaranya pelacakan informasi pada penyimpanan stabil mengenai informasi RPC, status operasi, dan hasil dari operasi tersebut. Apabila server mengalami kerusakan dan RPC telah diterima, maka RPC akan diperiksa oleh server. Server akan memastikan apakah RPC telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dapat menjamin semantik exactly once dalam proses eksekusi RPC. 3.12. Proses pemulihan atau recovery. Pertama, dengan merespon interupsi jam atau clock interrupt. Sistem operasi akan menyimpan sebuah petunjuk tumpukan PC dan pengguna dari proses yang sedang berjalan. Kemudian mentransfer sebuah kontrol pada pengendali interupsi jam kernel. Setelah itu, clock interrupt handler atau pengendali interupsi jam akan menyimpan sisa register dan status dari mesin lainnya, seperti status register titik pengembang dalam proses PCB atau proses control block.
Setelahnya, sistem operasi akan memanggil sebuah scheduler untuk memilih eksekusi dari proses selanjutnya. Dengan demikian, sistem operasi akan mengambil status proses selanjutnya dari proses control block itu sendiri dan menaruh balik register. Dengan dilakukannya sebuah proses pemulihan ini, maka prosesor akan kembali dalam keadaan di mana proses ini terganggu sebelumnya dan dieksekusi dengan kode pengguna dengan hak akses mode pengguna. Penggunaan named dan pipe. Biasanya sangat tergantung dari situasi apa yang kita alami. Contoh dari situasi di mana pipe biasa lebih cocok digunakan daripada named pipe adalah ketika saat ingin membuat komunikasi antara dua proses pada mesin yang sama, dan saat kita tidak ingin mengizinkan akses ke pipe setelah komunikasi selesai. Sedangkan penggunaan named pipe lebih cocok saat kita melakukan komunikasi dengan jaringan daripada melakukan komunikasi dengan proses dalam satu mesin. Selain itu, named pipe juga bisa menerima permintaan dari proses lain yang mana hal ini tidak bisa dilakukan dengan pipe biasa. 3.19 Mekanisme RPC. Jika suatu mekanisme RPC tidak support setidaknya sekali saja, maka server RPC tidak bisa menjamin bahwa prosedur jarak jauh tidak akan dipanggil dalam beberapa kali. Misalkan saja prosedur jarak jauh menarik uang dari rekening pada sistem yang tidak support. Ada suatu kemungkinan bahwa satu permintaan saja dari prosedur jarak jauh bisa membuat server melakukan beberapa penarikan. Agar sistem mendukung mekanisme ini, pada umumnya server perlu beberapa bentuk status klien seperti timestamp. Jika suatu sistem tidak support dari salah satu semantik, maka sistem seperti ini hanya dapat dengan aman digunakan untuk prosedur jarak jauh yang tidak mengubah data atau memberikan hasil yang sensitif dengan waktu. Contohnya saja menggunakan rekening. Bank tentu diperlukan semantik ini setidaknya satu kali untuk melakukan penarikan dan penyetoran, namun untuk mengetahui informasi seperti saldo rekening, nama, alamat, dan lainnya tidak memerlukan semantik ini. Berikut adalah tanggung jawab dari tugas 3 untuk kelompok 14 dan referensi yang telah diberi untuk mengerjakan tugas dari sesi ketiga, yaitu sesi proses. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke dalam bab 4 atau sesi 4, yaitu Threads and Concurrency. Yang pertama, 4.1 multi-threading. Merupakan sebuah sistem yang dapat memecah setiap program menjadi thread-thread yang dapat dijalankan sendiri-sendiri oleh sistem operasi komputer atau secara singkatnya dikenal sebagai proses eksekusi beberapa thread secara bersama. Beberapa contoh di mana multithreading memberikan kinerja yang lebih baik adalah dalam program GUI interaktif, misalnya debugger, di mana thread dipakai dalam mengamati inputan oleh pengguna. Kemudian thread lain menghandle aplikasi yang berjalan, dan thread lainnya mengamati kinerja. Kemudian ada dalam matrix multiplication atau perkalian matriks, di mana baris dan kolom individu dari matriks bisa dikalikan dengan thread yang terpisah. Demikian penambahan dapat terkurangi waktu tunggu prosesornya. Kemudian untuk pembaruan UI, di mana thread latar belakang melakukan render untuk beberapa elemen UI seperti tampilan atau gambar sehingga thread utama tidak menghalangi tampilan yang dapat menyebabkan lag dan permasalahan pada kinerja. Menghitung speed up dengan Amdahl Law. Dalam hukum Amdahl mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah komputer dinyatakan meningkat kecepatannya apabila hardware dan software juga diperbarui. Rumus hukum Amdahl adalah 1/S plus 1 min S per N. S adalah bagian dari aplikasi yang harus diproses, dan N adalah prosesor keseluruhan dalam proses percepatan. Untuk dua proses core atau 60% komponen paralel, S adalah 40%, yaitu 0,4, dan N adalah 2. Perhitungannya adalah 1/0,4 tambah 1 min 0,4 kurung tutup per 2 sama dengan
1.428. 1,428. Jadi peningkatan kecepatannya adalah 1,428 kali. Untuk nomor 43, server web multi-threaded. Server web multi-threaded adalah parallelism di threaded single thread yang dibuat hanya mampu melakukan satu tugas, sedangkan multi-thread membuat thread yang sama sehingga bisa melakukan multitasking pada waktu yang bersamaan yang bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Empat titik empat. User level threads and kernel level threads. User level thread atau thread pengguna adalah sebuah thread yang menggunakan pustaka thread sebagai pengaturannya yang dilakukan pada tingkatan pengguna. Hal ini dikarenakan pustaka menyediakan sebuah fasilitas dalam pembuatan dan penjadwalan thread sehingga thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Kernel level threads atau thread kernel adalah sebuah thread yang disupport oleh kernel. Sebuah kernel melakukan pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread pada sebuah kernel space. Dikarenakan hal ini dilakukan oleh sistem operasi, proses yang dilakukan untuk pembuatan pun menjadi lebih lambat dibanding dengan user level threads atau thread pengguna. Perbedaan dari kedua thread tersebut adalah thread pengguna tidak diketahui oleh kernel dan sebaliknya, kernel akan mengetahui sebuah thread kernel. Masing-masing dari thread tersebut memiliki cara kerja. Thread pengguna merupakan milik dari suatu proses dan thread pengguna tidak lebih mahal dari thread kernel dalam segi pemeliharaan, sedangkan thread kernel tidak ada kaitannya atau tidak perlu dikaitkan dengan suatu proses. Dan dalam segi pemeliharaan thread kernel lebih mahal dari thread pengguna karena harus diwakilkan oleh struktur data kernel. Kemudian 4.5. Peralihan konteks antara kernel level threads oleh kernel. Tindakan yang terjadi oleh kernel adalah kernel akan menyimpan sebuah konteks dari proses sebelumnya atau proses lama ke dalam PCB-nya dan memenuhi konteks yang tersimpan dalam proses baru yang terwaktu untuk berjalan. Overhead terjadi murni dikarenakan pergantian waktu konteks. Hal ini dikarenakan sistem melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan. Untuk kecepatan bergantung pada variasi dari mesin ke mesin. Kecepatan memori, jumlah register yang di-copy, dan adanya sebuah instruksi khusus seperti instruksi tunggal untuk mengisi atau sekedar menyimpan seluruh register. Pergantian ini juga biasanya memerlukan sebuah penyimpanan nilai register CPU dari threads yang dialihkan dan mengembalikan sebuah register CPU dari threads yang baru saja dijadwalkan. 4.6 resource yang digunakan ketika thread dibuat. Ketika sebuah thread dibuat, thread tidak membutuhkan resource yang baru karena thread lebih kecil daripada sebuah proses. Jadi pembuatan thread menggunakan sedikit resource dibandingkan pembuatan proses. Pembuatan proses perlu adanya alokasi dari PCB, sedangkan membuat thread user atau kernel membutuhkan pengalokasian struktur data kecil untuk menampung set register, stack, dan prioritas. Empat titik tujuh. Real-time thread dengan LWP atau lightweight process. Kita perlu membind thread waktu nyata ke LWP atau lightweight process. Thread biasa dikenal juga sebagai LWP dan merupakan bagian dari proses. Waktu akan memegang peranan utama atau peranan penting untuk eksekusi dalam aplikasi yang berbasis real-time processing. Jika threads menunggu pemasangan LWP, maka dapat dipastikan bahwa sebuah thread yang terlihat sebagai thread real-time dengan proses ringan adalah tidak terkait dengan thread waktu tersebut. Dengan demikian, prioritas sebuah thread akan menjadi lebih tinggi ketika LWP dilampirkan dalam thread apapun. Jadi, kondisi deadlock pada sebuah thread yang mengalami LWP, maka waktu minimum dalam eksekusi dan waktu yang dihemat akan dimiliki thread tersebut. Pada akhirnya, bahwa sistem waktu nyata atau real-time system sangat membutuhkan thread yang sudah terpasang lightweight process.
Nomor 4.9, penggunaan beberapa kernel thread pada solusi multi-threaded. Dalam suatu keadaan, solusi multi-threaded menggunakan beberapa kernel thread supaya menambah performa dari solusi single thread agar menjadi lebih baik. Apabila terdapat kesalahan halaman pada sebuah thread kernel lain akan diaktifkan untuk penggunaan interleaving time secara lebih bermanfaat. Proses single thread akan kesulitan menjalankan tugas dengan baik apabila terdapat kesalahan halaman. Maka dari itu, terdapat kejadian di mana sebuah program yang kemungkinan sering terkendala kesalahan halaman dapat diperbaiki dengan solusi multi-threaded. Solusi multi-threaded memiliki kinerja yang lebih unggul daripada sistem prosesor tunggal. Lalu selanjutnya nomor 4.11, penggunaan solusi multi-threaded dengan beberapa user level thread. Sebuah sistem multi-threaded terbentuk dari beberapa user level thread. Kumpulan user level thread tersebut tidak dapat menggunakan suatu prosesor yang berbeda dengan multiprosesor secara bersamaan. Sistem operasi tidak akan melihat lebih dari satu proses, serta tidak akan menjadwalkan proses thread yang berbeda pada prosesor yang terpisah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksekusi beberapa user level thread pada multiprosesor tidak memiliki keuntungan sama sekali. 4.13, kongruensi tetapi tidak paralelisme. Adanya kongruensi tetapi tidak paralelisme adalah suatu hal yang mungkin, karena kongruensi adalah sebuah kondisi yang mana ada lebih dari satu thread yang berjalan pada saat yang sama. Dalam kongruensi sendiri, minimal harus ada 2 thread yang dieksekusi. Meskipun ada lebih dari satu thread yang berjalan pada saat yang sama, namun tidak berarti proses berjalan secara bersamaan. Penjadwalan tugas memungkinkan kongruensi, tetapi paralelisme hanya mendukung sistem yang mempunyai lebih dari satu inti pemrosesan. Untuk pembagian tanggung jawab dan referensi dari tugas 4 adalah sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan ke tugas yang kelima. Untuk tugas yang kelima adalah CPU scheduling atau penjadwalan CPU pada bab kelima. Berdasarkan soal exercise, rumus N untuk proses penjadwalan prosesor di 5.1 adalah sebagai berikut. Karena jumlah cara pengurutannya berbeda-beda, kemungkinan jumlah total jadwal yang mungkin adalah N faktorial, yaitu N kali N min 1 kali N min 2 kali bla 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 sampai dengan 1. Nomor 5.2, preemptive and non-preemptive. Yang pertama, preemptive scheduling atau penjadwalan preemptif merupakan tindakan dari sistem operasi untuk memprioritaskan ruang kepada sebuah proses yang lebih tinggi. Proses berjalan yang memiliki prioritas lebih kecil akan diberhentikan sementara. Pada penjadwalan ini, sistem dapat menjamin bahwa setiap proses mendapatkan slice atau jangka waktu proses yang diizinkan untuk eksekusi penjadwalan waktu operasi sehingga sistem akan berjalan lebih cepat. Lalu, non-preemptive scheduling merupakan penjadwalan yang tidak dapat diganggu. Dalam penjadwalan ini, sistem operasi tidak akan melakukan context switch dari proses yang berjalan. Pada penjadwalan ini, CPU menjaga proses sampai proses dihentikan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari kedua penjadwalan tersebut adalah bahwa pada preemptive scheduling, CPU dialokasikan pada waktu yang terbatas, sedangkan non-preemptive scheduling, CPU dialokasikan sampai proses berakhir. 5.3, proses arrive for execution. Rumus yang digunakan untuk menghitung adalah dalam kurung P1 waktu tunggu ditambah P1 burst time. Ditambah dalam kurung P2 waktu tunggu ditambah burst time. Ditambah dalam kurung P1 waktu tunggu ditambah P1 burst time dibagi 3. Untuk menghitung waktu penyelesaian rata-rata untuk progres dengan algoritma penjadwalan FCFS adalah 0 tambah 8 ditambah 7.6 tambah 4 ditambah 11 tambah 1 dibagi 3 sama dengan 10,533.
Untuk menghitung waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan SJF, yaitu 0 tambah 8, ditambah 8,6 tambah 4, tambah 7 tambah 1 dibagi 3, dengan hasil 9,533. Untuk menghitung waktu penyelesaian rata-rata jika CPU dibiarkan menganggur untuk 1 unit pertama, dan kemudian menggunakan SJF, yaitu 6 tambah 8 ditambah 1,6 tambah 4 ditambah 0 tambah 1 dibagi 3, menghasilkan 6,866. Kemudian 5.4 execution of process. Kita buat menjadi 4 grand chart terlebih dahulu untuk FCFS dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian round robin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, SJF 2, 4, 3, 5, 1, dan priority 2, 5, 1, 3, 4. Kemudian kita buat waktu penyelesaiannya P1 FCFS dengan nilai 10, untuk RR 19, SJF 19, priority 16. Untuk P2 FCFS 11, RR2, SJF 1, priority 1. P3 FCFS 13, RR7, SJF2, SJF4, priority 18. Untuk P4 FCFS 14, RR4, SJF2, priority 19. Dan untuk P5 FCFS 19, RR14, SJF9, priority 6. Kemudian kita buat waktu tunggunya untuk P1 FCFS 0, RR9, SJF9, priority 6, P2 FCFS 10, RR1, SJF0, priority 0, P3 FCFS 11, RR5, SJF2, priority 16, P4 FCFS 13, RR3, SJF1, priority 18, P5 FCFS 14, RR9, SJF4, priority 1. Dengan begitu, algoritma yang menghasilkan rata-rata menunggu minimum adalah tugas yang paling pendek dahulu. 5.5 jadwal proses. Urutan penjadwalan dengan grand chart adalah 0 P1, 10 P1, 20 Pidel, 25 P2, 35 P3, 45 P2, 55 P3, 60 P4, 70 P4, 75 P2, 80 P3, 90 Pidel, 145, 100 P5, 100 P6, 105 P6, 115 P5, 120 N. Waktu penyelesaian untuk tiap proses adalah P1 sama dengan 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Untuk P2 80 dikurangi 25 sama dengan 55. Untuk P3 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Untuk P4 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Untuk P5 sama dengan 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Untuk P6 115 dikurangi 105 sama dengan 10. Untuk waktu tunggu tiap proses adalah untuk P1-nya 0, P2 40, P3 35, P4 0, P5 10, P6 0. Untuk besaran tingkat pemanfaatan CPU adalah 105 per 120 sama dengan 87,5%. 5.6. Kuantum waktu berbeda tingkat dari sistem antrian bertingkat. Berdasarkan hal tersebut, keuntungan memiliki kuantum waktu berbeda pada tingkat yang berbeda dari sistem antrian bertingkat ada beberapa hal. Beberapa di antaranya adalah, dengan kuantum yang kecil, kita dapat mengantrikan proses yang membutuhkan servis yang sering seperti proses interaktif seperti editor. Kemudian, beberapa lainnya seperti kuantum yang lebih besar akan digunakan sebagai pengantri dari sebuah proses yang tak perlu sering diservis, dan hal ini tidak membutuhkan saklar konteks yang banyak. Efisiensi juga bisa didapatkan dengan minimnya sebuah overhead yang terjadi dalam konten switching. Penghitungan prioritas yang memilah sebuah algoritma termasuk dalam kategori efisien atau tidak. .7 Priority, SJF, Multi-Level Feedback, QoS, FCFS, dan RR. Priority adalah sebuah algoritma yang mendahulukan prioritas yang terbesar. Algoritma ini mempunyai kelemahan yang mana prioritas kecil tidak mendapatkan jatah CPU. Tetapi ini dapat diatasi dengan cara egging, yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. Kemudian ada SJF atau Shortest Job First. Algoritma SJF mendahulukan proses dengan CPU burst yang terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Kemudian MLFQ atau Multi-Level Feedback QoS
Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama dari algoritma ini. MVQ juga mengizinkan pindahnya antrian. Selanjutnya ada FCFS atau First Come First Service. Sesuai namanya, algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya yaitu waiting time rata-rata cukup lama. Yang terakhir ada RR atau round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Untuk relasi dari setiap algoritma ada A, priority, dan SJF. Dari gabungan dua algoritma itu membentuk relasi yang mana pekerjaan terpendek memiliki prioritas yang tinggi. Kemudian relasi B, MLFQ, dan FCFS. Dari gabungan algoritma ini membentuk sebuah relasi yang mana FCFS memberikan prioritas tertinggi pada pekerjaan yang terpanjang. Kemudian relasi dari priority dan FCFS dari gabungan algoritma ini akan membentuk relasi yang mana level MLFQ terendah adalah FCFS. Kemudian relasi dari RR dan SJF. Dua gabungan algoritma RR dan SJF ini tidak dapat membentuk relasi. Lima 5.8 algoritma mendukung program terikat I per O. Misalkan algoritma penjadwalan pada tingkat penjadwalan CPU jangka pendek mendukung proses-proses yang telah menggunakan waktu prosesor paling sedikit sebelumnya. Algoritma ini mendukung program terikat I/O karena permintaan CPU burst yang singkat. Program terikat CPU ini juga tidak dapat mengalami starve atau kelaparan karena program terikat I/O ini akan sering melepaskan CPU untuk melakukan I/O-nya. Nomor 5.9, PCS dan SCS scheduling. PCS, Process Contention Scope. Dalam PCS, thread memutuskan user untuk berjalan pada LWP, Late Wait Process, yang tersedia. SCS, System Contention Scope. Pada SCS, satu dari beberapa thread akan dipilih oleh SCS, kemudian SCS akan menjadwalkan thread tersebut ke dalam CPU atau kernel. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari PCS dan SCS terdapat pada jangkauan. SCS mencakup sebuah sistem, sedangkan PCS mencakup sebuah proses. .10 penjadwalan Unix tradisional. Asumsikan bahwa penggunaan CPU terakhir adalah proses P1, yaitu 40. Untuk proses P2 adalah 18 dan proses P3 adalah 10. Apa yang akan menjadi prioritas baru untuk ketiganya dan proses ketika prioritas dihitung ulang, berdasarkan informasi tersebut, apakah penjadwalan Unix tradisional menaikkan atau menurunkan prioritas relatif dari proses terikat CPU? Prioritas sama dengan penggunaan CPU baru-baru ini dibagi dua ditambah basis. Untuk basis sendiri, 60 dan penggunaan CPU mengacu pada nilai yang menunjukkan bagaimana seringkali suatu proses telah menggunakan CPU sejak prioritas terakhir dihitung ulang. Dari formula yang diberikan pada soal, maka priority 1 sama dengan 40 per 2 ditambah 60, yaitu 80. Priority 2 sama dengan 18 per 2 ditambah 60 sama dengan 69. Dan priority 3, 10 per 2 ditambah 60 sama dengan 65. Dari sini bisa kita ketahui bahwa scheduler akan menurunkan priority relatif dari CPU bound. Untuk pembagian tanggung jawab dan referensi pada tugas kelima sebagai berikut ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke tugas yang keenam. Tugas yang keenam yaitu deadlock. 6.1, 3 contoh deadlock yang tidak berhubungan dengan sistem komputer. Yang pertama ada 2 mobil melintasi jembatan satu jalur dari arah yang berlawanan. Yang kedua ada 2 kereta berjalan menunggu satu sama lain di jalur yang sama. Ketiga ada seseorang menuruni tangga sementara orang lain memanjat tangga.
Cara thread mengatasi sebuah keadaan tidak aman tanpa memasuki keadaan deadlock. Sebuah thread dapat mengatasi keadaan tidak aman tanpa memasuki keadaan deadlock dengan menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Dalam algoritma outrest, sistem akan berpura-pura seakan deadlock tidak pernah terjadi. Sistem akan membiarkan deadlock dan membiarkannya menutup program secara otomatis. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Dapat dilakukan dengan mendeteksi sebuah sistem yang kiranya akan terlibat apabila terjadi sebuah deadlock. Setelah itu akan dilakukan proses perbaikan ke beberapa sistem tersebut. Lalu penghindaran deadlock. Pada metode ini hanya akan memberikan sumber daya ke sebuah proses yang kiranya tidak akan menyebabkan deadlock. Pencegahan deadlock. Dalam metode ini akan meniadakan seluruh penyebab deadlock, mulai dari meniadakan mutual exclusion, hold and wait, non-preemption, dan meniadakan circular wait. Selanjutnya 6.3. Banker's Algorithm for System. A. Nilai dari sebuah matriks need untuk sebuah proses secara urut adalah T0, 0000, T1, 0750, T2, 1002, T3, 0020, dan 4 sama dengan 0642. Need. Untuk ABCD, T0-nya adalah 000, T1, 0750, T2, 1002, T3, 0020, T4, 0642. Kemudian untuk poin B, sistem akan berada pada keadaan yang aman dengan available yang terjadi sama dengan 1520 untuk proses dari T0 sampai T3 bisa dijalankan. Kemudian setelah proses tersebut telah berjalan, dengan demikian sumber daya akan terlepas oleh proses tersebut dan kemudian memungkinkan proses-proses lain yang tersedia untuk berjalan. Untuk poin C, permintaan dari thread P1 tiba pada 0420. Kemudian hal ini dapat menjadikan permintaan dapat segera dikerjakan. Hal ini menghasilkan nilai available menjadi 1100. Kemudian T0 sampai T4 dapat menjadi sebagai salah satu urutan proses yang dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah 6.4. Semaphore method. Jika perintah wait bukan atomik, eksekusinya dapat dialihkan ke tengah. Jika hal ini terjadi, saling eksekusi tidak akan dimuat. Jika dua perintah wait dieksekusi pada semaphore ketika nilainya 1, jika dua operasi tidak dilakukan secara atomik, maka ada kemungkinan dua operasi yang dilanjutkan untuk mengurangi nilai semaphore sehingga melanggar pengecualian bersama. 6.5. Binary semaphore. Misal proses P ingin masuk ke critical selection sehingga akan mengeksekusi kode yang ada di bawah, dan nanti jika ada proses lain yang ingin masuk juga tidak akan bisa masuk karena wait adalah 0 sekarang. Setelah proses P hanya memberikan sinyal S, maka proses lain dapat masuk ke critical selection sehingga mencapai mutual exclusion. Contoh untuk kodenya adalah sebagai berikut. Do, kemudian masukkan kurung buka, wait, berbuka S, kurung tutup S, titik koma. Untuk mendefine-nya, ini sebagai critical section, kemudian dilanjut signal di dalam kurung S, kemudian tutup kurung berawal, while sama dengan true. (6.6) Deadlock avoidance algorithm. A. Deadlock adalah kondisi di mana beberapa proses yang muncul menunggu untuk sumber daya proses lain. Dengan melakukan sebuah pendeteksian dan pemulihan sebuah deadlock dapat diatasi. Memastikan bahwa sebuah deadlock takkan pernah terjadi adalah argumen dalam penginstalan deadlock avoidance algorithm pada sistem. Kemudian 5.000 pekerjaan yang masih berjalan juga dibarengi
dibarengi dengan waktu penyelesaian yang meningkat. B. Sebuah argumen yang menentang sebuah penginstalan perangkat lunak untuk menghindari sebuah deadlock avoidance algorithm, yakni yang berpikir bahwa sebuah deadlock tidak akan sering terjadi, kemudian berpikir bahwa sebuah deadlock yang terjadi tidak akan memakan biaya yang banyak. Nomor 6.7. Dapatkah mengimplementasikan algoritma pendeteksi kebuntuan hanya dengan kode algoritma MAC sama dengan weighting plus allocation? Jawabannya adalah ya. Sebuah vektor max mewakili permintaan maksimal yang dibuat oleh suatu proses. Penghitungan algoritma keamanan memerlukan algoritma need yang mewakili alokasi maksimal, atau dapat dijabarkan dengan max sama dengan need plus allocation. Weighting matrix memiliki kesamaan dengan matrix need. Di 8 Race condition. Race condition adalah situasi di mana secara bersamaan menjalankan proses mengakses shared item data yang sama dapat memengaruhi konsisten atau item data. Contoh, misal tawaran tertinggi saat ini adalah 100. Bidder 1 menawar 101, bidder 2 menawar 102. Jika bidder 1 dan bidder 2 sama, maka jalankan void bid secara bersamaan. Jika bidder 1 menulis finally highest bid sama dengan 101, bidder 2 menulis finally highest bid sama dengan 102. Masalah ini dapat diatasi dengan mengakses highest bid saling eksklusif memperoleh kunci pada tawaran tertinggi. Save and not save. A. Dengan menggunakan Bankers algorithm dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses ini bukan sebuah proses yang aman atau not safe. Hal ini dapat disimpulkan dikarenakan proses yang ada, yakni T1, T2, dan T3 dapat diselesaikan, tetapi tidak dengan proses yang lain yang tersisa, yakni proses T0 dan T4, sehingga hal ini menjadikan keadaan tidak aman atau not safe. Untuk yang B, dengan menggunakan Bankers algorithm dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses yang ada dalam soal adalah sebuah proses yang aman atau safe. Hal ini dapat disimpulkan dikarenakan proses yang ada, yakni T0 sampai T4, dapat diselesaikan semua, sehingga hal ini menjadikan keadaan aman. 6.11. Deadlock dengan single thread proses. Tidak mungkin deadlock terjadi dengan hanya satu proses, karena deadlock terjadi antara dua proses atau lebih. Jika CPU jika CPU adalah single core yang hanya dapat menjalankan proses satu waktu, maka single threaded. Setiap sumber daya yang dibutuhkan tidak harus dibagi di antara thread proses itu. Ini berarti deadlock tidak bisa terjadi. Untuk tanggung jawab dari tugas sesi 6 ini, untuk bab ke-8 deadlock adalah sebagai berikut, dan untuk referensinya juga adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan pada bab 9 atau sesi 7, yaitu main memory. 7.1. Logical address and physical address. Logical address atau alamat logis adalah sebuah alamat yang dihasilkan CPU pada saat sebuah program sedang berjalan. Logical address ini juga sering disebut sebagai alamat virtual karena logical address sendiri tidak ada bentuk secara fisik. Dengan kata lain, logical address atau alamat logis ini adalah alamat munculnya tempat item supaya program aplikasi yang dijalankan tetap dalam perspektif. Sedangkan physical address atau alamat fisik adalah alamat memori yang terrepresentasikan dalam sebuah angka biner pada sirkuit bus alamat supaya bus data dapat melakukan akses tertentu sel penyimpanan memori utama atau register memori yang dipetakan perangkat I/O. Perbedaan-perbedaan dari logical address dan physical address yang paling dasar adalah bentuknya. Logical address tidak memiliki bentuk fisik dalam unit memori, sedangkan physical address memiliki bentuk fisik dan berlokasi dalam unit memori yang dapat diakses secara fisik. Kemudian hasil saat metode pengikatan alamat runtime dari alamat logis dan alamat fisik berbeda satu sama lain. Alamat fisik dihitung oleh MMU atau Memory Management Unit, sedangkan alamat logis dihasilkan dari program yang berjalan berdasarkan CPU.
7.2. Ukuran halaman yang selalu pangkat 2. Paging dilakukan atau diimplementasikan dengan memecah alamat menjadi dua bagian, yaitu page number and page offset. Cara paling efisien dan mudah untuk memecah alamat adalah dengan membagi alamat menjadi bit halaman X dan bit offset Y. Kemudian kita perlu mengingat bahwa setiap bit atau setiap posisi bit itu mewakili pangkat 2. Dengan demikian ukuran halaman yang ada adalah pangkat 2 yang dihasilkan dari pemisahan alamat antara bit. Nomor 7.3, skema program. Kelebihan utama dari skema yang digunakan adalah mekanisme yang efektif untuk berbagi kode dan data. Misalnya, hanya satu salinan editor dan compiler yang perlu disimpan ke dalam memori. Dan kode ini dapat digunakan bersama oleh semua proses yang memerlukan akses ke editor atau code. Perlindungan kode terhadap modifikasi yang salah adalah salah satu kelebihan lainnya. Ada kelemahan dalam skema ini yaitu kode dan data harus dipisahkan. .4 Perhitungan bit pada logical dan physical address berdasarkan soal yang ada. Untuk A, ukuran bit atau ruang dalam logical address. Kita di sini mencari M. Untuk logical memory adalah 64 page dan menghasilkan 2 pangkat 6. Untuk size of each word sama dengan 1024 atau sama dengan 2 pangkat 10. Untuk 2 pangkat M, nilai yang kita cari adalah berdasarkan jumlah dari page dikali dengan words. 2 pangkat M sama dengan 64 dikali 1024. Kemudian 2 pangkat M bisa kita pecah seperti yang sudah kita deklarasikan di awal, yaitu 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 10 berdasarkan pemecahan pangkat dari 64 dan 1024. Kemudian 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 16. M sama dengan 16. Jadi total untuk ukuran bit atau ruang dalam logical address adalah 16 bit. Kemudian untuk mencari ukuran bit ruang dalam physical address. Di sini kita anggap P sebagai angka bit dari physical address. Kemudian frame size ini sama dengan page size. Untuk size of physical address P sama dengan 2 pangkat P. Physical memory sama dengan 32 frames atau bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 5 frames. Untuk 2 pangkat P sama dengan jumlah dari frame dikali frame size atau page size. 2 pangkat P sama dengan 32 dikali 1024. 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 10 berdasarkan pemecahan untuk bilangan pangkat 2. Kemudian 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 15. Kemudian P sama dengan 15. Jadi total ukuran bit atau ruang dalam physical address adalah 15 bit. Nomor 7.5, efek dari dua entry dalam tabel halaman. Jika mengizinkan dua entry dalam tabel halaman untuk menunjukkan ke bingkai halaman yang sama di memori, pengguna dapat berbagi kode dan data. Jika kode masuk kembali, banyak ruang memori yang dapat dihemat melalui program bersama program besar. Menyalin memori dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan membuat tabel halaman yang berbeda menunjuk ke lokasi memori yang sama. Lalu selanjutnya nomor 7.6, partisi memory fit. Pertama, 115 KB dimasukkan ke dalam partisi 300 KB, menyisakan 185 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, dan 125 KB. Lalu 500 KB dimasukkan ke dalam partisi 600 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, dan 125 KB. 358 KB dimasukkan ke dalam partisi 750 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 392 KB, dan 125 KB. Selanjutnya, 200 KB dimasukkan ke dalam partisi 350 KB, menyisakan 185 KB, 100 KB, 160 KB, 200 KB, 392 KB, dan 125 KB.
Lalu 375 KB dimasukkan ke dalam partisi 392 KB menyisakan 185 KB, 100 KB, 150 KB, 200 KB, 17 KB, dan 125 KB. Paling cocok A. 115 KB dimasukkan ke dalam partisi 125 KB meninggalkan 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, dan 10 KB. Lalu 500 KB dimasukkan ke dalam partisi 600 KB meninggalkan 300 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, dan 10 KB. Lalu 358 KB dimasukkan ke dalam partisi 750 KB menyisakan 300 KB, 100 KB, 350 KB, 200 KB, 392 KB, dan 10 KB. Lalu 200 KB dimasukkan ke dalam partisi 200 KB meninggalkan 300 KB, 100 KB, 350 KB, 0 KB, dan 392 KB, lalu 10 KB. Selanjutnya 375 KB dimasukkan ke dalam partisi 392 KB meninggalkan 300 KB, 100 KB, 350 KB, 0 KB, 17 KB, dan 10 KB. Lalu yang paling buruk. Pertama, 115 KB dimasukkan ke dalam partisi 750 KB meninggalkan 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 635 KB, 125 KB. Lalu 500 KB dimasukkan ke dalam partisi 635 KB meninggalkan 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 135 KB, dan 125 KB. Lalu 58 KB dimasukkan ke dalam partisi 600 KB menyisakan 300 KB, 242 KB, 390 KB, 200 KB, 135 KB, dan 125 KB. Lalu 200 KB dimasukkan ke dalam partisi 350 KB menyisakan 300 KB, 245 KB, 150 KB, 200 KB, 135 KB, dan 125 KB. Lalu 375 KB harus menunggu. (7.7) Menentukan halaman dan offsetnya. A. 3085. Kita ubah menjadi biner terlebih dahulu menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian karena offset membutuhkan 10 bit, maka bit sisanya kita alokasikan ke halaman, yaitu 011 sama dengan 3 dan offsetnya sama dengan 13. Untuk B, 42095 kita ubah menjadi biner terlebih dahulu menjadi 101 00 1 000 11 0 11 11. Untuk halamannya sisa dari offset 10 bit yaitu 101 001 sama dengan 41. Offsetnya yaitu 111. C 215201 kita ubah biner terlebih dahulu menjadi 1101 001 001 0001 01 00 001. Untuk halamannya 1101 0010 sama dengan 210, sedangkan offsetnya 00101 00 sama dengan 161. D 65 0000 kita ubah menjadi biner terlebih dahulu yaitu 100 1 1111 0101 1000 100000. Untuk halamannya 100 1111 010 sama dengan 634, offsetnya 11000 1000000 sama dengan 784. E 200001 kita ubah menjadi biner 111101 0001 001 000 00001. Untuk halamannya yaitu 111101 00001 sama dengan 1953 dan offsetnya sama dengan 129.
Nomor 7.8. Banyak entry yang terdapat. A. Konvensional single level pick table. Rumus 2 pangkat M sama dengan nomor halaman kali ukuran halaman. Jadi 2 pangkat 21 sama dengan nomor halaman dikali 2 pangkat 11. Nomor halaman sama dengan 2/11 per 2. Nomor halaman sama dengan 2 pangkat 21 per 2 pangkat 11. Sama dengan 2 pangkat 10 halaman per page. B. Inverted page table. 2 pangkat 16 per 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi hasilnya 32 entries. Tujuh titik 9 perhitungan logical address dari 256 halaman 4 kilobyte text size. A. Jumlah halaman yaitu 256 sama dengan 2 pangkat 8 halaman sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 20 bit. Jadi jumlah yang dibutuhkan di logical address adalah 20 bit. Untuk B, 64 frame sama dengan 2 pangkat 6 frame sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18 bit. Jumlah yang dibutuhkan di physical address adalah 18 bit. Nomor 7.10. Banyak entry yang terdapat. A. Konvensional single level page table. 2 pangkat 11 kurang dari 4.000 kurang dari 2 pangkat 12. Jadi dibutuhkan 12 dari 32 bit logical address untuk offset. Jadi 32 min 12 sama dengan 20 bit yang tersisa dari page number. Maka terdapat 2 pangkat 20 sama dengan 10,4,8,5,7,6 entry pada konvensional single level page table. B. Inverted page table. 2 pangkat 11 kurang dari 4.000 kurang dari 2 pangkat 12. Masih dibutuhkan 12 dari 32 logical address untuk offset. Jadi 32 kurangi 12 sama dengan 20 bit yang tersisa pada page number dan ID proses. Maka terdapat 2 pangkat 20 per 2 sama dengan 2 per 10 sama dengan 1024 entry pada konvensional single level page table. Dan ini adalah tanggung jawab dan referensi. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok 14 mengenai tugas-tugas dari sesi-sesi 1 sampai 7 berdasarkan buku operating system konsep yang ditulis oleh Abraham Silberschatz, Peter Beer Galvin, dan Greg Gain untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan dari dosen pengampu mata kuliah sistem operasi kelas D081, yaitu Ibu Eni Endawa Hanani, SDMkom. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya.